Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, istilah Wali Songo masih menjadi kontroversi dan tidak ada dokumen holistik yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan mana yang benar. Dalam bahasa Arab, istilah wali berarti kekuasaan atau pemimpin. Bisa juga berarti kekasih, teman dekat, dan pembela. Saat Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang wali Allah, dia berkata, yaitu orang yang mengerti tentang Allah, terus-menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah. Akan tetapi, istilah wali, bila dikaitkan dengan Wali Songo, dalam penulisan sejarah lokal, muncul beragam pendapat dan spekulatif. Ada yang berpendapat, istilah Wali Songo menandakan jumlah wali yang ada 9, karena dalam bahasa Jawa, Songo berarti 9. Dari banyaknya pendapat tentang istilah Wali Songo, pendapat yang banyak dianut oleh para penulis sejarah Wali Songo adalah bahwa istilah Wali Songo itu diberikan untuk sebuah dewan dakwah yang dirancang oleh Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel yang beranggotakan 9 orang yang menurut Hasanus Simon merupakan para petugas pilihan. Bilangan 9 dalam pandangan orang Jawa itu sering dikaitkan dengan nilai mistik dan magis, dan itu bukan dari ajaran Islam. Angka 9 dianggap simbol keberuntungan dan kemenangan, sehingga sejarah Wali Songo itu banyak terkontaminasi kisah mistik, cerita horor yang banyak kebohongannya. Kemudian, akibat bertahan pada pengertian angka keramat 9, istilah Wali Songo akhirnya dipersamakan dengan faham 9 dewa dari agama Hindu Jawa yang bertahta di 9 penjuru mata angin. Tapi menurut Dadan Wildan, tidak ada hubungannya antara 9 penjuru mata angin dengan para dewa. Tapi terkait dengan arti bahwa Wali Songo ialah para wali yang datang dari 9 arah, yaitu 8 penjuru mata angin, ditambah satu titik pusatnya yaitu Sunan Kalijogo yang dianggap pusat para wali. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber utama konsep Wali Songo itu berasal dari Sufisme, yaitu Wahdatul Wujudnya Ibnul Arabi yang terbagi menjadi 9 wali, yaitu Wali Qutub, A'immah, Autad, Abdal, dan lain-lain. Tapi anehnya, istilah Wali Songo itu baru dipopulerkan pada abad ke-19 Masehi oleh pujangga sastra Jawa dari Keraton Surakarta, yaitu Ronggo Warsito. Bahkan hingga akhir abad ke-18 Masehi, belum ditemukan naskah yang menuliskan kata Wali Songo. Boleh jadi, penyebutan Wali Songo merupakan istilah yang dikenalkan oleh Keraton Jawa dalam rangka strategi kebudayaan, yaitu Jawanisasi tokoh Islam. Dan pihak pertama yang menjadi sumber pengguliran istilah Wali Songo adalah Sunan Giri II. Nah, karena pengaruh dan rekayasa keraton cukup kental dalam penulisan sejarah Wali Songo, kemudian muncullah penyimpangan dalam penulisan sejarahnya. Minimal telah terjadi Jawanisasi ketokohan Islam, sehingga Wali Songo dituturkan dongengnya seperti tokoh Islam yang tidak mengenal syariat Islam dan masih menjalankan ajaran Hindu, masih melakukan tapa, topo ngeli, puasa pati geni, tanpa makan sahur dan tidak juga berbuka, tidak menjalankan sholat 5 waktu. Justru mereka seakan menjadi sosok penganut Vedanta, Manunggaling Kawula Gusti, ajaran Hindu yang bersumber dari Upanishad dengan kecenderungan ke arah monisme. Surya Negara kemudian mengatakan bahwa Wali Songo dianggap sebagai tokoh Islam yang sudah ma'rifat, sehingga didongengkan sebagai sosok yang tidak perlu lagi menjalankan syariat Islam. Dia juga mengatakan bahwa Wali Songo adalah pemimpin umat yang tidak memahami nilai-nilai niaga Islam. Lalu kemudian Wali Songo sebagai ulama yang tingkah laku ibadahnya sama dengan Brahmana Hindu dan biksu Buddha, tidak mengenal masalah niaga, dan tidak pula mau menyeberang lautan. Dengan kata lain, Wali Songo didongengkan atas nama Islam, tapi isi ajarannya tetap Hindu atau Buddha. Simu juga setengah mencibir bahwa kenapa orang menjuluki Sunan untuk wali. Bagi orang yang bisa berpikir ilmiah, wali kok digelari Sunan? Itu ganjil dalam ilmu-ilmu keislaman. Tampaknya kepercayaan adanya Wali Songo itu dikarang oleh pujangga istana dalam menulis serat-serat babat agar orang Jawa itu tidak menggiblat atau menokohkan wali Arab seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, akan tapi perlu memuja wali-wali Kejawen yang didongengkan sebagai leluhur raja-raja Kejawen. Dan kemudian malah Wiji Saksono itu menukas dengan keras dengan mengatakan hanya karena sugesti rakyat itu didorong berbuat sesuatu hingga bergerak tanpa banyak bertanya.
Karena hipnotis, rakyat terpukau akan segala sesuatu yang bermerek dan berstempel wali tanpa banyak selidik dan kritik. Masuk atau tidak masuk akal, semua itu mereka telan mentah-mentah. Pokoknya asal ada label wali, mereka setujui dan mereka menolak kemustahilannya. Selanjutnya, para wali dapat mengendalikan dan mengarahkan orang awam sebagai objek dakwahnya kemana saja yang mereka inginkan. Dengan demikian, kemungkinan besar istilah Wali Songo hanya sekedar akal-akalan sebagian pujangga Jawa demi hegemoni kejawen yang ingin terus eksis dan kurang ikhlas kehilangan agama lamanya atau kekuasaannya. Bila dalam agama Buddha dikenal adanya kisah 9 Jawata, maka dalam zaman Islam ada kisah Wali Songo. Itulah kecerdikan pujangga kejawen. Bagi raja-raja Jawa, yang menjadi nomor satu bukanlah agama, melainkan kedudukan dan kekuasaan. Oleh karena itu, beralihnya agama Hindu ke Islam tidak jadi masalah, asalkan kekuasaan tetap berada di tangannya. Agama tidak lebih dari hanya sekedar ageman aji atau hanya baju saja, perhiasan saja. Nah, sahabat muslim, sumber-sumber histori lokal seperti Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Suluk Linglung, Serat Darmo Gandul, Serat Catur Kanda, dan buku-buku turunannya lebih banyak mengapresiasi dongeng-dongeng yang tersebar di masyarakat yang sudah bercampur mistik, mitos, dan legenda, dan juga untuk kepentingan pragmatis para penguasa. Makanya William Remeling mengakui bahwa historiografi tradisional dalam bentuk babat dan serat tidak bisa diandalkan sebagai referensi sejarah. Cukup beralasan analisa Sumanto Al-Qurtubi bahwa kesulitan memahami babat terletak pada proses penelitian kesejarahannya, terutama yang berkaitan dengan asal-usul para pelaku sejarahnya, ketepatan data, hubungan politik antar daerah, dan tahapan sejarah yang masih berkabut tebal, ditambah penafsiran individual atas teks-teks dalam babat dan tidak mampu menjelaskan urutan peristiwa sosial politik penguasa kelas atas Islam pada saat itu. Alhasil, Wali Songo baik secara fakta sejarah dan pengolahan laporan secara telah kritis dan analisa tajam masih jauh dari harapan. Malah sebaliknya, sejarah dan ajaran Wali Songo masih banyak mengandung kekaburan data, bahkan kekonyolan fakta. Justru ada kemiripan sejarah Wali Songo dengan gambar mereka yang suka kita lihat orang menjualnya. Sama-sama bersumber pada dugaan yang tidak nyata. Karena penulisan sejarah Wali Songo masih banyak dipengaruhi oleh cerita rakyat, legenda yang kabur, dongeng ketoprak, dan penulisan tanpa bukti valid dan fakta yang akurat. Lebih memilukan lagi, ajaran Wali Songo masih banyak bersandar pada otak-atik para penulis dan persepsi awam, sementara fakta ajaran mereka yang sebenarnya masih tersamarkan. Demikianlah sahabat muslim, semoga kita bisa menjadi orang kritis dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.